Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita rahmat sehat sehingga siang ini kita dapat menghadiri seminar hasil rekan kita Niputu Swarningsih. Kemudian salawat serta beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Andes Darlan Sikumbang, MBiomed, selaku pembahas dari saudara penyaji. Yang saya hormati Bapak Arwin Subakti, MSI, selaku pembimbing 1 dari saudara penyaji. Yang saya hormati Bapak Median Agus, SPD MPD, sebagai pembimbing 2 dari saudara penyaji. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang telah menyempatkan hadir dalam seminar hasil online teman kita kali ini. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara seminar pada siang hari ini. Langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu acara inti, penyampaian proposal penelitian hasil oleh saudari penyaji Niputu Swarningsih. Kepada saudari penyaji dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin share PPT-nya. Untuk Pak Darlan, saya share lagi Pak PPT-nya Pak. Nggak usah, saya bisa. Oke, baik. Oke, terus. Apakah sudah muncul Pak Med dan Sudah. Oke. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Group Investigation pada Materi Ekosistem terhadap sikap responsibility ekosistem peserta didik akan keberadaan heritage dan BBS di SMA Negeri 1 Ngambur. Untuk pembahasannya langsung ke bab 3-4 atau saya dari bab 1, Pak? Dari bab 1 ulang. Langsung aja. Kan sudah dipresentasikan waktu. Ini kan hasil kan? Iya. Itu aja hasil. Baik, mungkin saya langsung ke bab 3. Untuk metode penelitiannya, waktu dan tempat penelitian itu untuk waktunya saya lakukan pada bulan Maret pada tahun ajaran 2019-2020 di SMA Negeri 1 Ngambur. Itu alamatnya di Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat. Untuk populasinya ada seluruh siswa kelas 10 dan untuk sampelnya itu adalah 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Dan masing-masing berjumlah 35 siswa. Saya lanjutkan untuk uji coba instrumennya. Untuk yang pertama uji validitas. Berikut hasil dari uji validitas soal. Untuk yang pertama adalah soal pretest dan posttest. Bisa dilihat bahwa untuk soal tes itu terdapat 30 soal yang valid dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk masing-masing soal, itu sebanyak 7 soal itu termasuk dalam kategori cukup, 21 soal termasuk kategori rendah, dan 2 soal termasuk ke dalam kategori tinggi untuk soal tes. Kemudian untuk soal angket sikap, itu terdiri dari 30 pernyataan yang valid, dengan 3 pernyataan cukup, 14 pertanyaan termasuk tinggi, dan 3 pernyataan rendah untuk angket sikap. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Yang pertama untuk soal pretest dan posttest atau soal tes, nilai R tabelnya sebesar 0,33. Nah, untuk soal tes memiliki nilai alpha Krog Bands itu sebesar 0,846, sehingga
untuk soal tes itu termasuk reliable dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Untuk selanjutnya angket sikap memiliki nilai alpha Krog-Bunch itu sebesar 0,881. Artinya lebih besar dari R tabelnya. Dan untuk kriterianya itu termasuk ke dalam tinggi. Hal ini berarti untuk soal tes maupun soal angket sikap termasuk reliable dan dapat digunakan. Baik untuk teknik analisis datanya itu terdiri dari uji normalitas dan homogenitas untuk uji prasyarat, kemudian untuk uji hipotesis menggunakan uji T. Yang pertama yang akan saya jabarkan adalah terkait hasil penelitian dari analisis data hasil belajar kognitif. Berikut tabelnya untuk hasil belajar kognitif. Untuk uji normalitas, itu dapat dilihat. Untuk uji normalitas, saya menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dan di sini didapatkan hasil untuk kelas eksperimen, nilai signifikansi sebesar 0,463. Dan untuk kelas kontrol itu sebesar 0,268. Artinya untuk kedua kelas itu masing-masing datanya termasuk dalam kategori signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Kemudian selanjutnya untuk uji homogenitas. Hasil dari uji homogenitas yang menggunakan Live Test Equality of Error Variance ini didapatkan hasil signifikansi sebesar mohon maaf karena layarnya tertutup. Oke, untuk nilai hasil belajar, nilai uji homogenitas itu sebesar 0,869. Ini berarti untuk nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, yang berarti data bersifat homogen. Untuk selanjutnya adalah uji T, untuk hasil belajar, itu diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013. Nah, dari hasil uji sampel t-test ini diperoleh hasil nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa model cooperative learning ini berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada materi ekosistem di SMA Negeri 1 Ngambur. Berikut juga saya sajikan tabel rata-rata endgain hasil belajar kognitif dari kelas eksperimen dan kontrol. Di mana pada kelas eksperimen rata-rata endgainnya itu sebesar 0,7044. Kemudian untuk kontrol itu sebesar 0,6675. Dan untuk kategori kelas eksperimen itu termasuk ke dalam kategori tinggi, sedangkan untuk kontrol itu termasuk ke dalam kategori sedang. Ini untuk diagram atau grafik dari pencapaian endgain peserta didik. Pada kategori sedang, kelas eksperimen itu lebih rendah dibandingkan dengan kelas kontrol. Sedangkan pada kategori tinggi, untuk jumlah peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Baik, saya lanjutkan untuk hasil penelitian analisis data terhadap sikap responsibility ekosistem. Untuk yang pertama, uji normalitas pada kelas eksperimen memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,200 dan kelas kontrol sebesar 0,073. Hal ini berarti nilai signifikansi dari masing-masing kelas itu lebih dari 0,05, yang berarti data bersifat normal. Selanjutnya untuk uji homogenitas dari sikap responsibility ekosistem itu diperoleh nilai homogenitas sebesar 0,207. Ini berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, yang artinya data bersifat homogen. Untuk selanjutnya adalah uji independent sample t-test untuk sikap. Dari uji independen, ini diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,00. Artinya, berdasarkan hasil analisis sikap ini,
menunjukkan bahwa model pembelajaran cooperative learning itu berpengaruh secara signifikan pada sikap responsibility ekosistem peserta didik dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah untuk rata-rata angket sikap responsibility pada kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen itu rata-ratanya termasuk ke dalam kategori baik dengan rata-rata 76,706. Sedangkan pada kelas kontrol itu termasuk ke dalam kriteria cukup dengan rata-rata nilai 69,383. Selanjutnya adalah untuk perbedaan pencapaian sikap responsibility ekosistem. Dapat dilihat pada grafik tersebut, di mana pada kategori sangat baik, itu untuk kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Kemudian pada kategori baik juga kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Sedangkan untuk kategori cukup, itu kelas eksperimen lebih rendah dibandingkan dengan kelas kontrol. Dan begitu pun untuk kurang, hanya pada kelas kontrol saja dan eksperimen tidak ada. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk nilai sikap responsibility ekosistem berdasarkan dimensi sikap responsibility. Jadi di sini ada 3 dimensi sikap responsibility menurut teori Hegel. Yang pertama itu adalah mematuhi, kedua peduli, dan ketiga adalah tindakan. Dari masing-masing dimensi ini, dimensi yang tertinggi adalah dimensi tindakan dengan rata-rata pada kelas eksperimen itu sebesar 90,20 dan kelas kontrol sebanyak 84,69. Untuk angket tanggapan peserta didik, di mana pada angket tersebut terdapat beberapa respon yaitu ya, ragu, dan tidak. Dan pada hasil angket menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memilih jawaban ya pada pertanyaan yang diajukan. Baik, langsung ke pembahasan. Yang pertama untuk hasil belajar kognitif. Untuk hasil belajar kognitif, pada analisis hasil belajar kognitif menunjukkan bahwa group investigation berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada materi ekosistem di SMA Negeri 1 Ngambur. Hal ini karena disebabkan dalam implementasinya, model GI itu menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau disebut dengan student center, sehingga pada proses pembelajaran itu menjadi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Selain itu, dalam sintak pembelajaran group investigation ini terdapat sintak yang mengarahkan peserta didik untuk bekerja sama dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan demikian, siswa itu menjadi lebih paham dan lebih ingat dengan materi pembelajaran. Kemudian hal ini sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Rusman 2012 halaman 220 bahwa pada prinsipnya model pembelajaran berpikir mandiri, proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif akan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif karena peserta didik akan cenderung lebih ingat dengan dan tidak mudah lupa dengan materi pelajaran. Kemudian selain itu, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gede Elga Pranata dan kawan-kawan mengenai pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe GI terhadap sikap sosial dan hasil belajar siswa. Nah, dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sikap sosial dan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana pada kelas eksperimen, siswa yang belajar dengan model GI menunjukkan bahwa pembelajaran model GI lebih berpengaruh terhadap sikap sosial dan hasil belajar. Untuk selanjutnya pembahasan terkait sikap responsibility. Dari hasil analisis nilai sikap responsibility ekosistem menunjukkan bahwa GI itu dapat meningkatkan sikap responsibility ekosistem peserta didik akan keberadaan heritage TNBBS. Karena dalam sintak pembelajaran model GI itu dapat menanamkan nilai-nilai tanggung jawab peserta didik melalui pembagian-pembagian tugas tertentu. Dan masing-masing dari peserta didik itu diminta untuk menyampaikan
dan memecahkan permasalahan yang dikaitkan dengan ekosistem yang ada di lingkungannya, terutama itu terkait dengan ekosistem yang ada di TNBBS. Nah, hal ini juga didukung oleh Rusman 2012 halaman 225 yang menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran dan berorientasi menuju untuk pembentukan manusia sosial. Nah, dari pendapat tersebut, model GI dapat melatih sikap tanggung jawab peserta didik dan baik itu tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah dimensi sikap responsibility ekosistem. Untuk sikap responsibility ini terdiri dari 3 dimensi yang sudah saya sebutkan, mematuhi, peduli, dan tindakan. Nah, dari ketiga dimensi tersebut, ternyata dimensi yang paling dikuasai itu adalah dimensi tindakan, dengan masing-masing nilai 90,20 untuk eksperimen dan 84,69 untuk kelompok kontrol. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen itu, peserta didik lebih sadar akan pentingnya untuk berbuat atau bertindak untuk menjaga ekosistem yang ada di heritage TNBBS. Tindakan yang dimaksud di sini adalah mengarahkan peserta didik untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga agar keberlangsungan fungsi dari ekosistem yang ada di TNBBS itu tetap terjaga. Selanjutnya, untuk hasil observasi tanggapan peserta didik, berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa model cooperative learning tipe GI dapat mendorong siswa itu lebih aktif dalam mengeluarkan pendapat, mampu bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan yang nantinya akan berdampak pada tumbuhnya sikap tanggung jawab peserta didik. Selain itu, tingkat pemahaman materi dengan penerapan model ini juga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik. Dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan model cooperative learning tipe GI dalam meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik pada materi ekosistem di SMA Negeri 1 Ngambur. Dengan nilai N-gain peserta didik pada kelas eksperimen sebesar 0,744, sedangkan kelas kontrol sebesar 0,6675. Kemudian, kesimpulan yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan model cooperative learning tipe GI dalam meningkatkan sikap responsibility ekosistem peserta didik akan keberadaan heritage TNBBS di SMA Negeri 1 Ngambur. Dengan rata-rata nilai peserta didik pada kelas eksperimen itu sebesar 76,706, sedangkan kelas kontrol itu sebesar 69,383. Dan dimensi yang paling dikuasai peserta didik dalam meningkatkan sikap responsibility adalah dimensi tindakan, dengan masing-masing nilai 90,20 untuk eksperimen dan 84,69 untuk kelas kontrol. Oke, untuk saran, itu adalah yang pertama, dalam pengelolaan waktu penerapan model GI ini harus dilakukan lebih baik atau diskematis dengan baik lagi. Kemudian yang kedua, jika memungkinkan untuk melakukan pengamatan langsung. Apabila di lokasi yang akan dilaksanakannya itu memungkinkan untuk melakukan pengamatan langsung, maka itu lebih baik. Selanjutnya yang ketiga adalah pemilihan topik pembahasan harus dipertimbangkan dengan baik dan topik bahasan jangan terlalu banyak. Dan yang terakhir, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh penelitian lain yang mengembangkan hasil penelitian ini. Baik, cukup untuk penyampaian hasil penelitian saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, itu tadi adalah paparan dari seminar hasil saudara atau rekan kita. Kepada sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab bagi peserta seminar atau rekan-rekan seminar yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengangkat tangan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya?
Kok diam semua? Jika dari rekan-rekan peserta seminar ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan Saudari Tantri dan Saudari Puspita Diapalupi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fadila Tantri. Saya ingin bertanya kepada Saudari penyaji, bagaimana cara Anda mendapatkan nilai Endgame score yang Anda tampilkan tadi? Terima kasih. Oke, baik. Langsung dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fadila Tantri. Untuk perolehan nilai Endgame score, itu saya peroleh melalui rumus yang sudah saya terapkan pada bab 3, di mana cara untuk memperolehnya itu adalah dengan membagi skor dari pretest dikurang dengan skor post-test, post-test dikurang pretest, kemudian dibagi dengan 100 kurang pretest. Nah, akan tetapi untuk penilaian Endgame score ini tidak saya peroleh secara manual. Jadi saya menggunakan SPSS versi 25 untuk mencari nilai Endgame score tersebut dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih. Cukup jelas untuk jawabannya Saudari Tantri. Untuk yang selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Cukup ya, Pak? Atau satu orang lagi penanya, Pak? Coba tanyain lagi. Masih ada yang mau bertanya nggak? Ya, Silakan untuk teman-teman yang ingin ditanyakan. Udah pada lemas semua itu kelihatannya. pertanyaan satu aja, masa Satu aja ya, Pak? Masa cuma satu gitu loh. masa pertanyaan cuma satu doang. Udah ngabisin kuota, cuma satu lagi yang nanya. Udah, waktunya sudah mau habis nih. Ya. Lanjut aja ya, Pak? Lanjut aja. Bagaimana, Pak? Sudah. Ya, sudah, Pak. Cukup. Lanjut saja ya, Pak. Acara yang selanjutnya yaitu adalah penyampaian kritik dan saran dari dosen pembahas kepada Bapak Dr. Andes Darren Sikumbang MBiomed. Dipersilahkan. Bagian saya ya. Terima kasih. Aduh, maaf nih. Mungkin nggak bisa lihat ini saya ya. Suaranya bisa kedengaran nggak? Bisa. Bisa. Oke deh. Pertama, komentar dulu aja. Bapak kan dapatkan dari kiriman dia, dari foto, sudah dilihat cukup bagus deh, datanya baik ya, pengolahannya. Cuma ada ini saja pertanyaan. Yang pertama itu halaman 75. Coba kamu lihat dulu di ininya ya. Halaman 75 poin ketiga itu 3 kalau nggak salah ya. Sertifikat. Ya, Pak. Sudah ketemu ya? 75. Sudah ketemu? 74. 75. Betul? Ya. Sudah ya? Ya. Sudah, Pak. Ya. Ya, dimensi sikap responsibility-nya yang paling disukai. Ini dia tabel 22. Kayaknya tabel 22 itu bukannya nilai angket. Ada halaman 74. Mungkin di ini kan ya, bukan dilihat
angket. Oh iya, iya Pak. Iya Betul benar, ya? Pak. Iya. Itu mungkin 23 ya, di Iya. bawah ya. Benar nggak? Benar Pak. Oke, satu ya. Iya. Yang keduanya, ya ada sedikit cara pada halaman 76 nanti dilihat itu. Hanya kurang kamu kurang jeli aja. Namanya kurang itu ada kalimat hang aja yang gitu ya. Oke, kalimat lama berapa itu. Kemudian nanti kamu lihat, nanti saya Bapak kirimkan juga ya. Oh iya, siap. Dan tabel 23, tabel 23 apa maknanya ragu di situ ya? Iya, tidak ragu. Maknanya ragu itu apa? Oh, ragu itu berarti dia menjawabnya ada keinginan dalam hati, boleh iya, boleh tidak gitu loh. Iya, Ya. Kemudian angka-angkanya sih cukup bagus nih. Bukan cukup bagus, maksudnya ada angka 5, 2. Sedangkan hasil belajar dilihat tadi oleh tulisannya itu cuma dua aja yang yang ragu katanya. Nah kalau kita lihat kan bukan angka 2 aja, ada angka muncul ada 2, ada 6, ada 5 gitu. Gimana ininya? Apakah nanti diuraikan satu-satu? Kenapa dia tidak bosan? Kenapa dia tidak baik belajar dengan teman gitu ya? Ada 6 itu poinnya tinggi, hampir 20% kalau 6 itu dari 35. Kita 18 lebih ya? Iya. Hampir 20 ya? Iya Pak. Mungkin kalau angka ragunya tinggi itu nggak dibahas ya? Ya Pak, cuman saya bahas pada poin-poin tertentu aja yang saya sampaikan untuk tanggapannya. Tanggapannya? Iya. Sesuai dengan judulnya kan? Apa judulnya itu? Judulnya itu. Pengaruh model cooperative learning tipe GI pada materi ekosistem terhadap sikap responsibility ekosistem peserta didik akan keberadaan heritage TNBBS. Jadi sikapnya itu kan banyak kan sikap yang kamu bilang kan ada sikap apa? Sikap responsibility sikap apa itu? Sikap responsibility, tanggung jawab. Apakah yang angka tinggi yang ragu itu tidak bukan itu tanggapan ya, bukan sikap ya? Bukan, tanggapan dalam proses pembelajaran. Pelajaran GI. Iya. Ya. Oke. Sebelum jauh, itu halaman 77 juga dilihat. Sudah sering kita sebutkan, itu ada metode pembelajaran konvensional. Halaman 77 tuh. Iya, Pak. Metodenya konvensional. Nah, kalau ada yang bertanya konvensional itu kayak mana ya? Ada metode konvensionalnya kayak mana ya? Ada nggak? Metode itu kan tanaman. Jelas nggak metode konvensional? Kurang menjurus sih Pak, mungkin karena dalam metode konvensional ada diskusi, ada ceramah, gitu. Ya, bukan begitu. Ada nggak kalimat ini metode jigsaw, ini metode konvensional gitu, ada nggak? Di sini Pak, di dalam skripsi. Iya. Ada. Iya, ada nggak? Ada metode konvensional? Ada. Di dalam skripsi saya ada. Iya, ada metode konvensional. Ada Pak. Kenapa nggak dipilih? Apa saja metode konvensional itu? Yang masih apakah konvensional itu metode? Enggak kan? Enggak tuh. Ya, sebutkan saja salah satunya yang biasa dipakai oleh orang-orang biasa kan, biasanya diskusi atau apa gitu ya, atau metode apa kayak ya diskusi informasi atau diskusi ini.
Baik, Pak. Itu kalau nggak salah sudah sering ditanyakan juga. Ya. Oke. Itu yang Bapak lihat ya. Kemudian ya. Oke. Kemudian yang sarannya ya. Sarannya langsung ke saran saja ya. Iya, Pak. Nanti ada catatan Bapak, nanti kirimkan dengan WA ya. Baik, Dan Pak. sarannya, itu saran kedua itu apakah kalau begitu kelihatan bahwa Putu itu nggak melakukan pengamatan langsung kan? Iya. Tidak melakukan pengamatan lapangan. Tidak melakukan pengamatan langsung, maksudnya langsung di lapangan ya? Iya. Jadi menyarankan, kenapa disarankan pengamatan langsung? Peralatannya apa? Karena untuk pengamatan langsung itu menurut saya lebih efektif dan lebih sikap tanggung jawabnya itu benar-benar muncul maksimal gitu Pak dari penerapan model G ini. Sedangkan kalau pengamatan langsung bukankah modelnya nanti bukan GI lagi? menurut saya masih GI Pak karena dia ada bagian masalah investigasi masalah. Cuman untuk investigasinya secara langsung seperti itu. Kemudian kalau GI, kalau dia pengamatan langsung, apakah waktunya juga bisa diperhitungkan? Ya mungkin untuk waktu lebih membutuhkan waktu yang cukup lama. Iya, mungkin direncanakan lagi. Apakah bisa, kalau begitu, kalau pengamatan langsung, kenapa dia nggak pakai PJBL gitu? Bikin proyek dulu, kemudian dia langsung proyeknya lama gitu ya. Hari pertama, kedua, ketiga dia ngamatin apa dulu, gitu kan bisa. Bukan GI lagi. Coba dipikirkan ya. Iya Pak. Ya, pengamatan langsung. Karena nggak, atau kalau baiknya pengamatan langsung yang mananya gitu. Ya. Kemudian yang saran yang ketiga, Bapak lihat itu ada kalimat yang tidak pas gitu ya, tidak pas gitu. Kurang yang ketiga apa? Kemudian dalam pemilihan topik pembahasan harus dipertimbangkan dengan baik dan topik pembahasan jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu tidak ada angkanya loh. Oh iya. Ya, tidak ada angkanya dan juga bukan terlalu banyaknya mungkin mengenai ini loh, waktunya itu loh. Waktu topik itu berapa waktunya? Berapa, mungkin kalau lebih enaknya berapa JP gitu, jam pelajaran. 3. Jadi waktunya itu kita terjemahkan dengan JP, jam pelajaran. Iya. Ya kan? Pokoknya bahasan apa, ekosistem kita kan jam pelajaran. Atau kalau dibuat dalam sub-sub nanti. Apa tuh yang diamati sih? Kalau banyak kita buat dalam sub-sub. Kan gitu. Itu akan lebih baik ya. Iya Pak. Nah, dari umum secara umum begitu ya. Mungkin tinggal 7 menit lagi, silakan ada dari Bapak sih gitu aja ya. Terus mau baca, berikanmu ya, cukup bagus ya. Baik. Ya dah. Silakan pembimbing 1, pembimbing 2. Baik, terima kasih Pak. Moderator. Kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kritik dan sarannya. Kita lanjutkan lagi. Untuk yang selanjutnya adalah kritik dan saran dari dosen pembimbing 1, yaitu Dr. Arwin Subakti MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Bukan median dulu ya? Bukan PB2 dulu? PB2 dulu lah, biar ngomong PB2. Oh ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kritik dan saran dari pembimbing 2, yaitu Bapak Median Agus SPD MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Nurul Istiqomah, saudara moderator, atas kesempatan yang diberikan.
Terima kasih juga untuk Pak Darlen yang sudah memberikan catatan, masukan, dan saran kepada Saudari Putu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa catatan untuk Putu. Yang pertama, tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Darlen. Halo, mohon maaf, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Ya, ya, terdengar. Terus. Yang pertama, saya mulai dulu dari penulisan ya, penulisan daftar pustaka dan referensi. Coba lihat halaman 64 itu. Di halaman 64 itu ada Richard R. Hack ya, 1998 tahun 65. Nah, kalau kita buka di daftar pustakanya, ini ada di judulnya Interactive Engagement Methods ya, Ini nggak ada keterangan tahunnya, gitu ya. Bukan tahunnya, apa namanya, penerbitnya, di mana, gitu. Ini nggak ada. Silakan ditambahkan. Ini diambil dari apa? Jurnal, buku? Dari jurnal, Pak. Nah, dari jurnal kan harus ada jurnalnya, jurnal apa gitu. Di sini nggak ada. Jadi cuma ada nama, tahun, dan judul, gitu ya. Iya, Pak. Silakan dilengkapi. Kemudian keseragaman penulisan. Di sini kan judulnya miring, gitu ya. Nah, di sini ada yang miring atau ada yang enggak, gitu. Silakan dicek lagi. Baik, Pak. Misal untuk yang Pendit CU dan kawan-kawan 2015 itu agak. Nah, seperti apa ketentuannya dicek lagi ya. Nah, Baik, Pak. kemudian coba kita buka halaman 58 di bagian atas. Ya, Pak. Nah, di draftnya Putu, ini tidak dijelaskan sama sekali. Saya buka baik di bab 3, bab 4, ataupun di lampiran mengenai uji taraf analisis butir soalnya ya, taraf kesukaran, daya beda, gitu. Ini tidak ada sama sekali di di bab 3, bab 4, ataupun di lampiran. Sementara di bagian atas di bawah uji coba itu ini ada uji coba instrumen, itu ada analisis butir soalnya, daya beda antara kesukaran. Seingat saya ada ya di awal ya. Iya, Pak. Nah, tapi tiba-tiba ini menghilang. Pas di mau seminar ini nggak ada lagi gitu. Ini gimana, bisa dijelaskan? Iya. Baik, izin menjelaskan untuk terkait taraf kesukaran dan daya pembeda. Memang di awal ketika seminar proposal ada untuk taraf kesukaran dan daya pembeda. Nah, akan tetapi pada saat saya melaksanakan penelitian di pesisir barat, itu kan awalnya saya pada minggu pertama itu hanya uji instrumen, lalu saya olah. Nah, akan tetapi dari Waka Kurikulum itu menganjurkan bahwa setelah di minggu itu juga saya harus langsung mengajar gitu, dikasih waktu 2 minggu. Jadi untuk taraf kesukaran dan daya pembeda tidak sempat saya kerjakan, hanya uji validitas dan uji reliabilitas. Mungkin ada saran dari Bapak seperti apa, Pak, ke depannya? Ya, ketika udah uji validitas, otomatis data yang sama itu bisa diolah juga gitu loh, untuk analisis butir soalnya. Ya kan, kita hanya mengidentifikasikan jawaban yang benar, jawaban yang salah. Nah, di sini nggak ada. Gitu. Iya. Ingatnya awal bimbingan ada. Tolong diperbaiki lagi ya, disesuaikan ya. Baik, Ini Pak. penting juga gitu. Karena ini masuk ke bagian dari metode gitu loh. Tapi tiba-tiba nggak dilaksanakan. Gitu. Nggak dilaksanakan atau nggak dimasukkan gitu.
Baik, Oke. Pak. Itu kemudian tadi disebutkan reliable gitu ya. Ya, reliable. Reliable gitu ya. Tadi berapa kali diulang-ulang, termasuk di judul PPT-nya juga saya lihat reliable gitu ya. Nah ini reliable apa reliable? Reliable. Reliable. Ya, di PPT lalu disampaikan juga reliable tadi ya. Koreksi aja ya. Iya, Pak. Kemudian oke, uji validitas, uji reliabilitas. Tadi sudah disampaikan datanya ada 30 data soal yang dia valid dan reliable. Gitu ya. Nah, di sini nggak ditampilkan. Pas bimbingan kalau nggak salah saya sudah sampaikan. Tolong ditampilkan apakah data soal yang sudah digunakan itu sudah mengakomodir indikator dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi nggak ada juga. Kita nggak bisa melihat apakah soalnya sudah mengcover semua indikator atau bukan atau belum gitu. Level kognitifnya C4, C3, C5 mungkin itu apakah sudah representatif gitu. Ini nggak muncul di sini. Nah, ini catat koreksi ya. Tolong dari saya pribadi itu penting buat dimasukkan gitu. Untuk memastikan kali ini diakses gitu ya. Jadi jelas alurnya. Ada uji reliabilitas, uji validitas, lalu ditampilkan bahwa data soal yang sudah digunakan sudah mengakomodir semua indikator yang akan dicapai. Gitu ya. Ini belum dimasukkan. Kemudian ini kalau saya lihat taraf signifikansinya sampai 0,00 gitu ya. Kemudian itu relevan juga sama selisih kelas eksperimen dengan kelas kontrol rata-ratanya. Itu kalau kelas eksperimen 69, kelas kontrol 79. Gitu ya. Artinya selisihnya 10 poin. Selisihnya 10. Itu sangat jauh sekali gitu. Makanya sampai 0,00 taraf signifikansinya. Itu kira-kira apa yang menyebabkan nilainya terlampau jauh gitu. Kelas kontrolnya jauh di bawah kelas eksperimen atau kebalikannya. Ini yang kelas kontrol butuh juga yang mengajar kan ya? Iya, sama saya. Okay. Untuk rata-rata engine, rata-rata sikap ya Pak ya? Ya. Kalau menurut saya... Bukan rata-rata sikap. Rata-rata sikap ya? Apa kognitif yang 79 sama 69? Itu sikap. Sikap ya, oke. Okay. Yeah. Kalau menurut saya ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kontrol itu seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa dalam pelaksanaan sintaks model GI itu ditekankan dalam penanaman sikap tanggung jawab gitu dari peserta didiknya. Selain itu dalam sintaks tersebut dari GI tersebut itu ada LKPD yang mengarahkan untuk pemecahan masalah yang berbasis pada lingkungan. Jadi saya mengangkat masalah-masalah yang ada di lingkungan TNBBS tersebut secara langsung gitu. Jadi anak-anaknya itu secara langsung bisa tahu lebih banyak tentang TNBBS seperti itu, Pak. Dan sikapnya lebih muncul dibandingkan dengan kelas kontrol. Oke. Untuk sikap itu kan pakai angket. Iya, Pak. Ya, pakai angket. Untuk meyakinkan bahwa siswa data yang diambil dari siswa itu benar-benar valid itu bagaimana? Bisa dijelaskan nggak biar teman-temannya tahu? Maksudnya bagaimana, Pak?
Ya, karena kan pakai angket nih, siswa mengisi. Bisa saja kan siswa sudah apa ya bahasanya, karena mungkin ada pengaruh takut nilainya kecil, gitu ya, sehingga dia isi yang bagus-bagus gitu. Oke. Kalau menurut saya, apa namanya Pak, untuk angket itu siswa menjawabnya sudah saya tekankan untuk menjawab berdasarkan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka rasakan, bukan dari skor akan jika menjawab baik itu maka akan nilainya bagus, seperti itu Pak, di awal, di akhir sebelum mereka mengerjakan angket tersebut. Jadi saya tekankan ini bukan tentang nilai seperti itu. Bukan jawaban yang terbaik, tapi jawaban yang memang menurut mereka benar atau tepat. Seperti itu, Pak. Oke. Terakhir ini koreksi terkait judul tabel ya. Judul tabel kan 2 baris. Judul tabel itu ada 2 baris. Itu baris kedua itu diluruskan dengan judulnya, bukan diluruskan dengan tulisan tabelnya ya. Ini ada banyak ya, konsisten. Itu saja masukan dari saya. Saya ucapkan selamat buat Putu ya, sudah sampai pada tahap ini. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kritik dan saran dari Bapak Median. Yang selanjutnya yaitu adalah kritik dan saran dari pembimbing 1, Dr. Arwin Ahmad Dr. Arwin Subakti, MSI. Kangen dah. Mohon maaf, Pak. Bapak videonya belum muncul, Pak. Video Bapak. Betul. Baik, iya Pak. Arahkan ke baik. arahkan ke laptop tuh. Baik, Pak. Kenapa saya belum muncul? Tekan ini ya Pak, klik layar, terus ada start videonya Pak. Nomor 2 sebelah kiri bawah. Oh ini ya? Ya. Nah. Ya. Masuk. Itu gulingnya unik Pak. Ya. Apanya? Ini? Gulingnya. Iya. Saya pakai kaos, jadi saya tutupin ya. Ya, selamat siang Pak Darlen. Pak Darlen, selamat siang. Oke. Pak Darlen, selamat siang. Ya, siap, ya. Terus. Oke. Median, selamat siang. Aji Selamat ada siang, Aji. Pak Rin. Aji ada Aji. Lagi nyari takjil kali Pak. Ada Pak, ada. Saya mute. Aman. Aman, ya. Nurul, selamat siang. Berlian, Sita, Hamdani ya. Fadila, Putri. Hamdani. Anisatul ya, sama Istiqomah. Selamat siang, selamat berpuasa ya. Menjalankan ibadah puasa. Dalam kesempatan ini saya selaku pembimbing 1, setelah saya baca-baca dengan cermat, maka bab 4 ini salah banyak ini. Ya, salah banyak. Jadi Putu ini kurang teliti. Pertama, tentu analisisnya ini. Coba lihat kesimpulannya. Kesimpulannya di bab 5, coba lihat. Ya, Pak. Apa kesimpulannya? Terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan model GI dalam meningkatkan hasil belajar dan ya, ini kesimpulannya terlalu panjang juga nih. Jadi dalam kesimpulan ini kamu pakai UCT ya? Iya, Pak. Kok begitu? Hah?
Iya, karena yang ingin kita lihat itu adalah pengaruh penerapan model. Nah, ini yang kamu Bapak bilang tadi, kamu mau buka mau buka baut, pakai kunci pas. Kalau buka baut harus pakai obeng. Ini salah kunci nih, salah rumus kamu ini. Ini nggak logis nih. Jadi Bapak tanya ini sekarang kamu pengaruh pakai uji apa coba? Dalam statistik teorinya gimana? Kan uji F. Ya. Nih kamu uji T. Ini salah nih. Salah besar ini. Sehingga ini nggak nyambung. Yang dilakukan uji T, ini uji perbedaan. Itu kamu bisa melihat antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, baik sikap maupun kognitifnya. Itu yang dilakukan uji T. Coba lihat kembali ke teori triangle itu. Kamu nggak mengutip buku Bapak, tapi kamu nggak memaknai itu. Kan pengetahuan, belajar, ada inovasi kan? Iya, Pak. Ya kan? Iya. Kan itu teorinya. Di buku saya kan begitu. Inovasi itu adalah yang diambil responsibility. Pembelajarannya adalah tentang ekosistem. Inovasinya gimana? Itu yang dilihat. Ada pengaruhnya enggak? Jadi di kelompok eksperimen itu yang teliti. Ada kognitif, ada responsibility dia lihat. Itu yang dilihat gimana pengaruhnya. Ada enggak gitu. Berpengaruh enggak dia belajar itu terhadap responsibility. Itu loh kuncinya. Nah, untuk melihat perbedaan antara kontrol dengan itu pakai uji T. Lihat juga untuk kognitif, lihat juga untuk responsibility-nya. Ada nggak perbedaan responsibility antara eksperimen dengan kontrol? Karena eksperimen itu ada perlakuan kan? Pakai apa tadi model apa? Cooperative learning kan? Group investigation itu yang kamu gunakan. Karena perlakuan ada perbedaan nggak gitu. Kalau misalnya nggak ada perbedaan, ngapain digunakan gitu. Nah kita lihat statistiknya bagaimana, ada perbedaan nggak untuk kognitifnya maupun responsibility-nya. Itu nih salah ini kamu nih. Salah menggunakan rumus, salah melakukan analisis data. Ya. Oke, maka nanti di halaman 86 itu nanti kamu ulang lagi tuh, ya. Jadi di sini Bapak tulis, ya. Itu menggunakan uji F dikaitkan dengan teori tambah jurnal. Ini juga nggak muncul di pembahasan ini. Teori kan sudah ada Bapak tulis di situ. Benar nggak teori Bapak itu? Kamu buktikan, ya kan? Nah, jurnal apa yang mendukung? Kamu tuliskan juga. Nah, ini Bapak tulis nih. Jadi untuk kesimpulan 1, 2, ini salah semua. Salah analisis. Salah analisis. Jadi diulang lagi nanti analisisnya nih. Ya? Baik, Pak. Oke. Tuh. Oke, selanjutnya di lampiran. Nah, Bapak buka lampiran, mana uji F? Nggak ada sama sekali. Ya kan? Nggak ada uji F. Datanya tinggal masukkan aja sih. Pakai uji F. One way ANOVA udah dapet. Nah, jadi kamu tadi menulisnya menguji ada melakukan validasi angket ya? Iya, Pak. Itu datanya di mana? Data hasil uji validitasnya ya, Pak ya? Bukan. Hasilnya kan kamu bukan angket. Validitas kan harus diujikan itu. Iya. Yang kamu validas. Yang mana datanya?
Untuk soalnya ada di lampiran, Pak. Iya, soalnya datanya mana? Ada juga untuk hasil. Ya, hasil dari angket yang kamu validasi, kan kamu ujikan angket itu ke siswa. Mana datanya? Untuk di lampiran tidak saya munculkan statis ininya, Pak, apa SPSS-nya. Oh, bukan SPSS-nya, datanya dulu. Ini kamu lakukan ini pretest, post-test. Endgame, angket, halaman 153. Yang hasil angket itu mana? Data mentahnya maksudnya. Iya. Ya? Ya, Pak. Misalnya ambil salah satu nama siswanya Abdullah Subandri nih. Halaman 153. Ini lakukan nilai pretestnya 53,3. Post-testnya 70, NG-nya 0,6. Angket 70. Apa itu angketnya? Iya, Pak. Angket apa itu? Tes angket apa? Angket sikap itu. Angket sikap? Iya. Nah, kan bingung ini. Jadi mana yang kamu olah datanya untuk kognitifnya? Yang mana kognitifnya? Kalau kognitifnya itu endgain yang diolah. Untuk yang sikap itu dari angket. Nah, bisa nggak digabungkan itu kalau dihitung? Endgain 1, angket. Apa angketnya di-endgainkan juga? Kan nggak logis. Nggak logis itu. Nah, angketnya terpisah itu. Amburadul ini dalam menganalisis data ini. Masa endgain langsung digabung dengan angket? Nggak bisa. Angket itu nggak dalam tabel itu. Iya, Pak. Dipisah ya, Pak ya? Iya, dia angketnya mengenai apa gitu kan. Baik, Pak. Jadi ini banyak kerjaan berat ini, kamu nih. Harus konsultasi lagi dengan Bapak ini. Ya, karena ini buru-buru aja kena kondisi corona ini, maka diizinkan aja seminar. Ya, jadi nanti perbaiki ulang ini ya, termasuk nanti bab 4 dan bab 5-nya nih. Ya. Siap, Pak. Oke, itu aja. Dari pembimbing 1, terima kasih. Selamat untuk kamu. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak Ruin. Ya. Ya, betul. Ya, Pak. Udah selesai? Sudah, Pak. Oh iya. Ya, baiklah. Sama Belum. Zoom-nya udah ketemu? Belum. Halo, Pak Media. Ya, Pak. Nggak kelihatan medianya. Gimana, Pak? Pak Media udah pulang ya? Pulang mana, Pak? Nah, kayaknya susah ini. Harus di lagi.